sama-sama di hadapan hukum, keadilan dan kebenaran. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Apa kabar? Long time no see. Tetap aja awet. Apa kasih sini? Silakan. Masyarakat pendukung, kembali lagi kita bersuasapa. Saya kembali bertemu dengan sahabat saya, senior saya di advokat ya, yaitu Bapak Profesor Dr. Daniswara Kaharjono SH, MH, MBA. Sekali lagi apa kabar, Prof? Ya, makasih. Baik. Aduh, Prof, seperti pertemuan kita yang lalu, Ya. waktu masih periode pertama sebagai rektor, bagaimana Prof menceritakan dari profesi advokat menjadi rektor. Saya ikuti terus. Ya, pada saat itu belum profesor, sekarang sudah profesor. Ya, makasih. Bahkan berkembang lagi, saya sangat bangga. Ya. Tapi hal yang saya tanyakan kepada Prof, akhir ini kan penegakan hukum, maaf saya katakan gonjang ganjing karena memang faktanya sangat banyak masalah hukum. Padahal kita selaku praktisi, bahkan akademisi juga, kita yang harus pertama bertanggung jawab akan hal ini. Bagaimana pandangan Prof untuk ke depan? Ya. Atau kembali mereformasi atau bagaimana Prof memandang dan supaya penegakan hukum ini benar-benar sesuai dengan cita-cita reformasi hukum pada tahun 98. Ya. Bagaimana Prof? Ya, baik. Makasih. Pertama, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian bicara mengenai hukum. Negara kita kan negara hukum. Ya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Problemnya di sini. Padahal tujuan negara kita atau visi dari Indonesia itu jelas, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Artinya kita mau mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimana caranya? Tentunya sebagai negara hukum, hukum harus sebagai panglima. Hukum harus bersifat mengatur. Nah, sekarang permasalahannya kita sama-sama tahu bahwa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis di bidang hukum. Jadi hukum ini mulai dari proses pembuatan peraturan perundang-undangannya, kemudian realisasi atau pelaksanaannya, kemudian yang terakhir adalah masalah penegakan hukumnya. Ini mau nggak mau memang harus, bukan tawar-menawar lagi. Nah, saya juga terus terang agak kecewa juga pada saat kita tahulah debat capres-cawapres kemarin. Itu saya lihat kok masalah hukum sedikit sekali ya. Hampir nggak dikupas, padahal masalah utamanya di situ. Kalau kita lihat dunia usaha itu menghendaki adanya kepastian berusaha. Intinya apa? Intinya kepastian hukum harus bisa berjalan dengan baik. Ya, kepastian hukum ini sebenarnya masalahnya ini udah diakui sendiri oleh Pak Presiden kita. Tahun 2019 beliau mengatakan bahwa harus ada keberanian kita melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Itu disampaikan pada saat pertama kali memberikan sambutannya di depan anggota DPR, MPR. Sehingga akhirnya dikeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial itu. Dirubah ada 79 undang-undang, kemudian ada beberapa undang-undang yang dihilangkan. Itu belum selesai tugasnya sebetulnya. Apalagi prosesnya masih dipertanyakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau itu waktu itu nggak dilakukan perubahan, bahkan dinyatakan ini bisa jadi inkonstitusional permanen, bukan lagi bersyarat. Buat saya ini sesuatu yang sangat berat sekali. Ya, kita sama-sama jadi praktisi hukum, belakangan saya juga jadi akademisi hukum, bahkan di dunia usaha mereka juga meminta pendapat-pendapat saya setiap kali. Investor yang akan masuk waktu itu melalui G20 dan juga B20, kita masih ingat tahun 2022, itu hampir semuanya bertanya mengenai masalah kepastian hukum di Indonesia untuk menjamin mereka memperoleh kepastian berusaha. Dan mereka bertanyanya sampai dengan kalau ada sengketa gimana? Lembaga arbitrase kita, undang-undangnya juga produk tahun 99, banyak sekali dipertanyakan. Nah, ini PR kita bersama lah ya. Iya. Tapi gini, Prof, saya kan melihatnya karena dia selain praktisi, Prof, ya pengalamannya sekarang dari sudut akademisi. Ya. Apa yang harus atau bagaimana nih? Kan
ya seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita sangat miris. Banyak justru penegak hukum, oknumnya ya, yang tersangkut hukum dalam menjalankan profesinya. Apakah itu jaksa, hakim, polisi, advokat juga. Ya. Jadi apa yang harus kita benahi maksudnya dari segi akademisi? Apakah Ya. secara ilmu hukum mungkin ya orang-orang berprofesi bilang udah cukup, bahkan ada sampai doktor, tetapi kenyataannya banyak yang punya masalah di dalam hal apakah integritas moral atau apa yang harus dibenahi ini Mas Prof. Tadi Ya. Prof, dari segi ekonomi, dari segi kita udah setuju bahwa untuk mencapai negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini adalah salah satu hukum prioritasnya. Ya. Tapi faktanya sekarang, jadi menurut Prof, apa yang harus dibenahi? Ya. Jadi kalau perguruan tinggi ini tujuan utamanya adalah menghasilkan SDM unggul. SDM unggul ini kalau SDM yang dihasilkan itu selalu mampu untuk menggunakan akalnya dan budinya. Kalau akal banyak dipelajari, tapi memang yang sering kita terlupa budinya. Ya, dulu kita belajar budi pekerti, itu hilang. Sekarang ini kita juga seperti itu, bukan hanya menggunakan akal kita, tapi juga menggunakan feeling kita, kemampuan itu. Semua yang kita lakukan harus mampu kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau dulu misalnya ada praktisi yang hanya jualan ngomong, apapun permasalahan pasti ditanggapi dengan baik. Tolonglah gunakan juga hatinya mereka. Nah, saya tertarik juga untuk berjibaku, tanda kutip ya, di bidang akademik, karena tujuan utamanya mulia sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Intinya seperti itu. Jadi, saya juga pasti menghimbau teman-teman praktisi hukum, termasuk juga penegak hukum semuanya, gunakanlah hati kita. Hukum, mungkin hukum positif menyatakan seperti itu. Tapi kita juga gunakan hati kita. Jadi nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini humaniora, bukan ilmu pasti. Jadi kalaupun pasal-pasal yang ada mungkin belum mampu untuk bisa menerjemahkan dalam situasi sekarang ini, ya gunakan hati kita. Karena yang pasti ini kita hidup dalam era perubahan. Semua serba berubah. Hukum yang harusnya jadi panglima ternyata dia terlambat terus. Kegiatan semua udah berjalan, kita masih jauh di belakang. Nah ini nggak ada alasan untuk kita nggak bisa menegakkan hukum. Hukum harus tetap ditegakkan. Gunakan hati kita. Yang paling penting kita bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Tapi gini, Ya. tadi Prof udah katakan ya ada hati nurani kan gitu. Saya jadi tertarik karena dulu ya selalu kita mendengungkan bagaimana kita bertoleransi ya, memberikan hak orang lain juga kan gitu ya. Ya. Itu nilai-nilai Pancasila kan gitu. Betul. Apakah ini juga perlu diterapkan ke depan sehingga ya calon-calon penegak hukum lah, Ya. mahasiswa sekarang atau program S1, S2, S3, seperti yang saya tahu juga di program UKI ya, katanya juga ada pelajaran itu tentang Pancasila. Luar biasa. Ya. Bagaimana Prof untuk ke depannya dikaitkan dengan tadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut? Ya. Jadi kalau permasalahannya kalau di bidang hukum ini luar biasa. Tapi kan kita nggak boleh menyerah. Ya. Kita tahu di depan mata kita dipertontonkan kejadian-kejadian yang menurut akal sehat kita, kok bisa ya? Jawabannya seperti itu. Jangankan orang yang non-hukum, kita aja orang hukum, kok bisa ya? Kok berani ya seperti itu? Tapi paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Termasuk juga di perguruan tinggi. Negara kita negara yang luar biasa. Kita punya dasar negara juga yang luar biasa. Begitu sederhana, tapi nggak ada bagian yang tidak terakomodir. Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45. Itu semua, di situ kelihatan kok. Tujuan negara kita ini seperti apa sih? Ya, itu terlihat bahkan semakin kita dalam lagi bicara mengenai sejarah Indonesia. Termasuk juga sejarah kampus saya, Universitas Kristen Indonesia. UKI ini adalah universitas ketiga swasta yang tertua di Indonesia. Dan rektor UKI pertama adalah Menteri Pengajaran kedua setelah Ki Hajar Dewantara. Artinya, mendirikan UKI adalah bagian juga dari mendirikan suatu negara. Setelah ada UII, ada UNAS, ada UKI.
dasarnya kebangsaan semua, baru yang lain. Jadi kita tentunya harus berjibaku di awal-awal itu, kita lihat lagi spiritnya seperti apa sih. Mereka benar-benar Bhinneka Tunggal Ika itu mereka pikirkan untuk mendirikan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah sekarang tugas kita memang masalah bagaimana untuk memiliki masyarakat yang adil dan makmur. Artinya negara kita adalah negara kesejahteraan, welfare state, itu jelas. Welfare state ini sederhana aja kok. Yang penting sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, tercukupi, masyarakat sejahtera. Tapi bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang kemiskinannya ekstrim, dengan adanya stunting nggak bisa diselesaikan. Dunia pendidikan harus aware tentang hal tersebut. Jangan hanya memikirkan teknologi, tapi juga hal-hal yang sifatnya mendasar. Karena orang-orang yang stunting itu yang pemikirannya terbelakang bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kekurangan gizi. Iya. Kekurangan gizi itu tanggung jawab negara juga, tanggung jawab kita semua. Jadi harus terpolakan dengan baik. Iya. Dengan demikian maka, kan kalau misalnya udah stunting, kemudian terjebak dalam kemiskinan ekstrim, ini satu generasi mereka udah harus kita lewatin dulu sampai mereka berakhir, selesai di dunia ini, baru kita bisa menciptakan manusia-manusia baik yang tentunya yang lebih layak lah ya untuk bisa menerima kehidupan ini. Ya, udah detail tadi Ya. tentang bagaimana generasi ke depan kan. Tapi saya kembali kepada bicara awal. Prof sudah menyatakan selain budi pengerti, hati nurani, dan juga tetap kita harus optimis, kan gitu. Seperti tugas Prof di kampus. Tapi apakah ini, saya selalu bertanya dalam hati saya, ini cuma sekali. Ya. Kenapa sih kita nggak berbuat yang terbaik? Profesi advokat, hakim, jaksa, polisi kan profesi yang mulia. Ya. Ya kan? Setuju. Sangat mulia. Betul. Kenapa kita mengabdi? Dulu kita berjuang kan untuk kemerdekaan bangsa ini kan ya. 78 tahun kita merdeka. Ya kan? Tapi kok perjuangan itu rasanya kasihan orang yang perjuangkan kemerdekaan ini. Kalau saya sebagai bukan suci atau terlalu idealis, enggak. Saya berpikir seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah integritas moral ini yang harus diapa? Bagaimana menerjemahkannya kepada pengrekrutan seorang hakim atau pengrekrutan seorang jaksa, advokat maupun polisi? Apakah ada hal pelajaran khusus? Bro? Ya. Ya kita kembali lagi, sebenarnya kan masalah budi pekerti, hati nurani, menggunakan akal sehat boleh, tapi harus disertai dengan hati nurani juga. Nah ini yang kita sering kali lupa, kita berdebat hanya bicara mengenai hukum positifnya. Iya. Tapi kita lupa bahwa hukum positif itu hanya alat, hanya sarana. Tapi sebenarnya untuk melakukan penerapannya, kita harus menggunakan hati nurani kita. Mau diterapkan kepada siapa? Itu ya, karena setiap orang berbeda, strata sosialnya juga beda. Jadi saya senang sekarang banyak juga segala sesuatunya yang sebenarnya bisa diselesaikan. Kalau ada perdamaian, kemudian yang paling penting ini tidak diulangi lagi, saya kira hukum positif pun bisa dikesampingkan. Asal memang merasa semua yang menjadi korbannya ini semua bisa terima semuanya dengan baik. Ya, program restoratif justice itu. Betul, itu kan pidana juga sekarang bisa. Terutama yang urusan kecil lah ya. Iya. Misalnya maling ayam segala macam karena ada ibunya sakit keras segala macam. Ya kita gunakanlah hati nurani kita. Bagaimana kalau itu terjadi di diri kita sendiri? Saya kira itu udah satu langkah yang cukup baik. Bagaimana kita melihat hukum positif ini harus memberikan manfaat. Kan hukum yang baik itu pertama harus berkeadilan, kemudian berkepastian, dan yang ketiga tentunya bicara mengenai manfaatnya apa sih? Ya. Sesuai tujuan hukumnya ya. Maksudnya kan gitu. Betul. Ya. Tapi Prof, pertanyaan terakhir. Ya. Ini kan UKI kan seperti Prof yang tertua lah, ketiga ya tadi ya. Betul. Dan sekarang juga ada program dokter hukum. Ya. Bagaimana program dokter hukum di UKI ini? Apakah bisa Prof menceritakan dan alumninya sudah ada atau bagaimana, atau beberapa tahun ini? Ya. Program dokter hukum UKI baru didirikan tahun 2020. Tapi akreditasinya langsung baik sekali.
Artinya ada apresiasi dari negara kepada UKI. Kemudian juga semuanya bisa dipertanggungjawabkan dalam arti dosennya. Kemudian animo masyarakatnya juga cukup tinggi karena mereka sudah percaya bahwa didirikan oleh universitas yang cukup lama. Tahun ini usia masuk 71 tahun. Ya, swasta yang melewati 71 tahun baru ada 2 perguruan tinggi, UKI yang ketiga. Jadi perguruan tinggi boleh bicara apa aja, yang lainnya mereka belum tentu sampai ke usia 71 tahun. Kita sudah sampai. Dan tentunya kita sangat menjunjung tinggi yang namanya Pancasila. Karena Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, itu yang kemudian kalau dari animonya jumlah mahasiswanya juga cukup banyak. Konsentrasinya ada konsentrasi tata negara, ada konsentrasi pidana, dan ada konsentrasi hukum bisnis. Dan itu memberikan pilihan kepada masyarakat yang mau menimba ilmu, karena memang jumlah doktor hukum di Indonesia ini jumlahnya masih sangat sedikit sekali, apalagi profesor-profesornya. Jadi di tempat inilah saya juga memperoleh satu kepuasan. Kita mendidik SDM unggul di bidang hukum, tentunya untuk kebaikan kita bersama, untuk memperbaiki carut marut di bidang hukum, untuk memperbaiki krisis hukum yang ada di tanah air, baik mulai dari pembuatan peraturannya, penerapan peraturannya, sampai dengan penegakan peraturan. Luar biasa, sangat lengkap. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Luar biasa Prof menguraikannya. Masyarakat peduli hukum, cukup panjang pembicaraan kami tentang bagaimana kita untuk bersikap dan bagaimana kita untuk mengubah sehingga penegakan hukum benar-benar menjadi suatu realita, yaitu untuk mencapai tadi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana yang diuraikan Prof. Dan juga bagaimana UKI di tangan pimpinan lah katakan ya sebagai rektor, ya ternyata kita melihat sudah sangat bagus, sangat baik. Dan juga saya menghimbau kepada kawan-kawan yang mau melanjutkan program doktor, khususnya doktor hukum ya, silakan mendaftar di UKI. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih. Terima kasih.